Ya, ini teman-teman, Mbak Namira sebagai panelis sudah hadir, Mas Hajar sebagai narasumber pertama sudah hadir, dan Pak Yohanes juga sudah hadir, ya, pembimbingnya Mas Hajar gitu ya. Teman-teman semua, bolehlah open cam, akan bagus sekali kita open cam karena melihat wajah-wajah yang sangat romantis karena kita bicara hari ini hal yang romantis. Terus terang nih Mas Hajar dan Pak Yo, saya membaca apa namanya tesisnya Mas Hajar dan Pak Yohanes ini sambil senyum-senyum karena masa itu Pak Yo kelihatannya kita sudah masa-masa lewat itu ya. Jadi sedikit terngiang dengan hal-hal yang lama. Jadi akhirnya saya teringat dengan saya nggak tahu nanti itu masa-masa itu atau mungkin kurang dari masa itu. Ada dulu teman-teman namanya film Catatan Si Boy. Nggak tahu mungkin teman-teman yang itu nggak pada kenal itu film. Mungkin yang kenal Pak Yohanes, saya, Bu Inge, atau teman yang lain. Catatan Si Boy itu eh, pemainnya Oki Alexander, ya, Didi Petet sama Meriam Bellina. Meriam Bellina masih tahu kan sekarang kan ya. Itu menarik sekali film itu karena film yang sekitar tahun berapa? Saat 1980-an lah ya, 87 itu. Itu bercerita mengenai apa namanya? Anak muda yang apa ya, yang sangat begitu penuh dengan energi, ya. Mungkin itu di bawah dari apa yang kita ceritakan, bicarakan hari ini, atau mungkin masuk masa-masa itu, ya. Saya tidak tahu, nanti mungkin Pak Ibu bisa jelaskan sama Mas Ajar. Karena kita bicara hari ini, ya, itu terkait dengan memasuki masa dewasa awal gitulah ya. Karena memasuki masa dewasa awal ini memang kalau kita lihat ini transisi, periode transisi dari remaja gitu ya, di mana tampaknya individu itu mencari identitasnya, ya. Kalau kita lihat dari sisi jalur karirnya, biasanya ini adalah mereka masih mencoba-coba. Jadi masa eksplorasi masuk di sini karena mereka berkeinginan mau membangun kemandirian atau mencari gaya hidup seperti apa next time-nya gitu ya. Penuh dengan usaha untuk mencoba-coba ya. Apakah nanti akan hidup sendiri kira-kira gitu ya pikirannya, ataukah nanti bersama keluarga, atau eh, bagaimana dengan pernikahan selanjutnya? Apa perlu nikah apa tidak gitu ya kira-kira. Itu yang saya sedikit ketahui masa-masa transisi dari remaja menuju dewasa ini ya. Jadi mereka sedang melakukan eksplorasi, ya, eksplorasi identitasnya, bagaimana sebetulnya hidup ini, begitupun juga terkait dengan relasinya dengan orang lain. Jadi fase-fase yang sangat sibuk di dalam menjajaki sesuatu, mencoba hal-hal ini, mencoba hal itu, pandangan hidup nanti seperti apa, sehingga mungkin ini yang diteropong oleh kedua peneliti ini, ya, bagaimana dengan kepuasan hubungan, ya. Jadi bagaimana dengan kepuasan hubungan? Karena yang kita bicarakan hari ini juga sangat menarik karena bicara mengenai eh, triangular of love gitu ya. Jadi itu yang tampaknya dikaji oleh peneliti ini dalam kaitannya dengan apa namanya relationship satisfaction. Ya, jadi eh, keintimannya, kedekatan dalam menjalin satu hubungan seperti apa. Kemudian apa tadi itu ada yang gairah, ada komitmen ya pengambilan keputusan nanti seperti apa itu yang akan bisa berpengaruh terhadap kepuasan mereka di dalam menjalin satu hubungan. Nah, ini yang diteropong oleh kedua peneliti ya, dan saya coba lihat-lihat kira-kira judulnya cocok apa ya. Ya sudah kalau gitu saya pilih saja Mas Fajar
dinamika hubungan romantis pada masa dewasa awal, sehingga nanti bisa diceritakan bagaimana peran triangular of love ini, ya, keintiman, komitmen dan apa namanya gairah gitu ya terhadap relationship satisfaction bagi apa namanya masa dewasa awal yang dalam menjalin hubungan yang romantis. Nah, ini sudah ada di layar kita semua, teman-teman, ya. Pak Yohanes, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu. Walaupun katanya dari pagi itu tetap di depan laptop nanti sampai jam 9, Pak. Izin Pak Yo, ya. Terima kasih banyak ya atas peran sertanya dan perkenan untuk mensupport FDI ini. Dari dulu Pak Yo kita ketemu pertama zaman tahun berapa itu Pak Yohanes ya. Jadi sudah lama rasanya gitu ya, masih studi Pak Yo waktu itu ya. Dan juga Mas Hajar, terima kasih. Di balik kesibukannya Mas Hajar, nanti kita lihat CV-nya, itu juga berkenan. Dan satu lagi adalah Mbak Namira yang kali ini berperan sebagai panelis, gitu ya. Jadi nanti tetap diskusi kita, Pak Yo dan Mas Hajar. Nanti presentasi dulu Mas Hajar, setelah itu nanti kita kasih kesempatan Mbak Namira sebagai panelis untuk bertanya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya Mbak Namira sudah habis, karena tampaknya Mbak Namira ini karena topiknya sangat menarik, sangat romantis topiknya gitu ya. Beliau menyiapkan, saya dengar tadi itu 100 pertanyaan, ya mungkin sampai jam 12 kita akan akan bahas itu ya. Ya, kita kasih Mbak Namira dulu, nanti bertanya, nanti setelah itu baru teman-teman yang lain kita minta kesediaannya untuk bertanya, untuk menggali dari ini sebetulnya adalah topik yang sangat menarik bagi saya karena belum ada topik seperti ini Mas Hajar dan Pak Yo dari sejak saya ikut FDI ini ya, tapi ini menarik sekali topik ini. Satu konstruk kelihatannya dibahas tetapi perintilan-perintilannya itu luar biasa. Jadi teman-teman akan bagus kalau misalnya Mbak Saskia, ya Mbak Nisa, Mbak Christine, Aidin, Wandri, Anastasia itu open camp. Mbak Selvi juga itu bagus kalau kita open camp sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik dengan kedua pembicara kita. Baik, teman-teman, saya tidak banyak bicara lagi karena bicara mengenai hal-hal sifat keseharian, klinis, keluarga itu biasanya banyak pertanyaan. Biasa banyak pertanyaan, ya. Mudah-mudahan kali ini eh, tidak kalah ya dengan event FDI sebelumnya, karena biasanya kalau klinis, keluarga atau apa itu banyak pertanyaan ya. Baik, seperti biasa, saya akan bacakan dulu CV kedua narasumber kita. Yang pertama ini adalah Dr. Yohanes Budiarto, Magister Sains. Beliau adalah dosen, ya peneliti juga, bahkan reviewer. Nah, ini memang sangat kental Pak Yo dengan apa namanya kaitan hal sifatnya saintifik gitu ya. Pembicara dan juga adalah trainer. Ya, pendidikan Pak Yohanes ini adalah 2023 lulus dari program doktor psikologi Universitas Gajah Mada. Ya, kalau saya lihat Pak Yo, saya ingat dengan apa tuh namanya dulu apa ya, meneliti penelitian yang sudah ada itu loh Pak Yo. Ya, Oh, ya. meta analisis. Yes, benar. Ya, itu saya ingat karena Pak Yo kenceng sekali dulu bicara itu memberikan sharing kepada kami di forum diskusi ilmiah ya. 2001 sampai 2003 beliau adalah master di psikologi di alumni yang sama ini di UGM gitu ya. Dan pengalaman kerja Pak Yohanes ini sampai dengan sekarang dari 2024 meniti karir sebagai dosen. Jadi kalau teman-teman lihat nih semua di Fakultas Psikologi nih di Untar sampai sekarang 2007 di Esa Unggul ya. Kemudian 2004 2005 nih juga kelihatannya sembari itu ya di Bunda Mulia dan juga 2004 sampai 2005 juga di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta ya. Beliau sangat kental dengan statistik softwarenya, kualitatif software, training, leadership. Nah ini nanti eh, banyak tanya nanti hal terkait dengan pengolahan data ke Pak Yohanes ya. Publikasinya Pak Yo, Scopus, author ada ID-nya juga, researcher juga ada ID-nya. Wasit ID, Sinta ID. Wah, ini banyak nih.
boleh deketin Pak Yo nih kalau mau tertarik dengan hal terkait dengan scientific gitu ya. Oke, baik. Kita kasih applause dulu teman-teman atau reaksi ke Pak Yohanes ya. Silakan teman-teman kasih reaksi dulu. Wah, ini banyak kasih reaksi nih. Wah, Anastasia, Gabriela, Nove, Heriadi, Mbak Mona, Mbak Kristi. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Wandri, Mas Mandri juga yang nggak bisa open cam. Terima kasih Bu Ingo, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita, Dr. Yohanes Budiarto, Magister Sains. Baik, selanjutnya si Sartina, ya, narasumber kita berikutnya adalah Mas Hajar Dewanto, Magister Psikologi, ya, pendidikannya 2004 sampai 2005 adalah Master Psikologi di Universitas Tarumanegara, ya, jadi kakak kelas secara kelas kita gitu ya, 2013 sampai 2017 ini adalah sarjana psikologi dari Universitas Bina Nusantara, ya. Ini pengalaman Mas Hajar juga banyak ini. Dengan masih muda, pengalaman sudah banyak. 2016 internship Tiki Jalur Nugraha Eka Kudir, ya. 2018 sebagai Project Support Daya Dimensi Indonesia di DIA ini ya Mas ya. 18-19 Operational Koordinator, ya, menjadi manusia. Tuh. 2019-2020 Peer Counselor, ya, sehat mental, ya. 2020-2022 Community Koordinator, menjadi manusia juga. 2022-2023 konselor ruang cerita by menjadi manusia. 2025 program kreator Kids Biennale Indonesia 2025. Jadi ekspertisnya Mas Ajar ini adalah di project management, conflict and conflict resolution, social media management, communication building, event supervision, modul riset dan data analitik. Wah, luar biasa Mas Hajar ya, sepertinya. Baik, teman-teman, mari kita kasih plus kepada Mas Ajar Dewanto ya. Apresiasi Mbak Disa, terima kasih. Mas Ilham juga terima kasih. Mbak Nadia, Mbak Kristi, Mbak Ana, Mbak Namira, Mbak Nurul, Mbak Satya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita, Mas Hajar Dewanto. Baik, baik teman-teman, kita mulai saja ya pemaparan materi dari Mas Hajar atau bagaimana pembagiannya nanti dengan Pak Yo ya. Saya persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan hasil risetnya dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Mas Hajar. Selamat malam Pak Made, Pak Yo, Bu Inga, Sarden dan teman-teman. Izin share screen sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya judul dari tesisnya adalah hubungan triangle of love dan relationship satisfaction pada pasangan emerging adulthood yang sedang menjalani hubungan romantis. Nah, sebenarnya latar belakangnya adalah sebenarnya kan dewasa awal tuh masa ketika individu itu mengalami banyak perubahan penting. Nah, berhubungan dengan eksplorasi identitas. Jadi mungkin pada fase tersebut tuh mulai mencari keinginannya apa, lalu kayak misalkan mau nanti ketika sudah dewasa mau kerja di mana atau mau menempuh jalur karir apa. Nah, terlebih juga ada hubungan tentang relasi romantis gitu. Nah, Arnett juga memperkenalkan istilah emerging adulthood itu fase di mana yang ditandai oleh perubahan dan eksplorasi di mana individu itu meneliti berbagai peluang hidup yang tersedia, kemudian secara bertahap membuat pilihan permanen terkait cinta, karir, dan pandangan hidup. Nah, terkait hal ini, saya melakukan sebuah pilot study. Pilot study itu terdiri dari 30 sampai 40 orang melakukan kayak forum diskusi seperti itu, terdiri dari umur 20 sampai 27 tahun. Nah, hasil diskusi ini tuh dilakukan sebagai dasarnya nih, dasar kenapa penelitian ini bisa dilakukan gitu. Nah, yang pertama itu menurut L 26 tahun itu dunia percintaan sekarang tuh berubah, apalagi sejak pandemi. Jadi menurutnya semenjak pandemi itu semua pindah ke online. Jadi pakai online dating, terus cara-cara yang sudah mungkin dia punya tuh udah berubah gitu, dan dia juga ngerasa bahwa orang tuh cuma punya beberapa hal yang mereka cari atau pasangan lain cari itu, tapi nggak benar-benar puas sama hubungannya gitu. Lalu yang kedua itu sekarang susah cari pasangan yang mau berkomitmen, kebanyakan cuma mau main-main, itu menurut RF.
Nah, yang 3 itu, gue belum puas karena status hubungan nggak jelas. Ini ngaruh ke pengambilan keputusan dan kerjaan, bikin mood jelek tiap hari. Jadi dari beberapa hasil diskusi yang tidak dimasukkan itu muncul nih, jadinya penting bagi individu dewasa awal itu untuk berupaya mencapai kualitas hubungan romantis yang baik demi mendukung kesejahteraan emosional dan mental mereka. Seperti itu. Nah, menurut Madsen, kepuasan dalam hubungan juga itu sebuah faktor nih, faktor terpenting dalam penelitian mengenai hubungan romantis. Kepuasan ini berkaitan dengan cara seseorang menilai hubungan mereka secara positif atau negatif. Seperti itu. Nah, karena hal ini juga akhirnya bikin survei lanjutan terkait tentang kepuasan nih, karena saya sudah punya datanya tentang pandangan orang atau pandangan masyarakat tentang hubungan romantis seperti apa. Saya bikin survei lagi terkait dengan kepuasan. Pandangan mereka terkait kepuasan itu seperti apa sih? Seperti itu. Jawabannya ada 3 ini, dan ada beberapa jawaban lainnya sebenarnya yang dimasukkan hanya ini, seperti itu. Yang pertama itu ketidakpuasan tentunya mempengaruhi keputusan dalam hubungan yang kemungkinan tuh berpisah akan menjadi besar, gitu. Ketidakpuasan tersebut menimbulkan rasa ragu terhadap hubungan yang dijalani, sehingga hubungan menjadi kopong karena usaha dari kedua belah pihak menurun gitu. Jadi dan dengan bertambahnya keraguan. Hal ini mengarah pada rasa jenuh, muak, yang akhirnya membuat hubungan tak lagi terasa indah dan berakhir dengan kata putus atau pengkhianatan. Salah satunya pengkhianatan salah satu pihak yang berujung pada perpisahan. Yang sebenarnya ini kenapa diambil 3 dan penelitian sebelumnya juga diambil 3 karena mostly ngomongnya sama gitu. Jadi kurang lebih mirip, jadi diambil yang mewakili seperti itu. Jadi merasa bahwa ketika ketidakpuasan itu sangat berpengaruh nih sama hubungan yang mereka jalani gitu. Jadi ketika udah ngerasa nggak puas, ya mostly akan mulai goyah, akan mulai berpindah, atau mungkin mencari yang lain seperti itu. Nah, yang kedua itu sejauh ini menurut menurut gue yang penting dalam hubungan itu mempunyai rasa intimasi yang tinggi sama komitmen satu sama lain. Dengan rasa intimasi jadi lebih ngerasa disayang dan diakui. Nah, ini juga berkat komitmen yang dibangun satu sama lain. Tuh, yang ketiga ada memiliki komitmen yang sama satu sama lain dalam hubungan itu prioritas sama komunikasi yang lancar dan rasa aman yang diberikan gitu. Jadi sebenarnya hasil dari survei ini menunjukkan juga bahwa kayak banyak faktor yang mempengaruhi sama kepuasan nih, mengaruhi kepuasan orang-orang terkait hubungan yang dijalani. Nah, dari situ akhirnya pakai teori itu muncul urgensi ini nih, memahami di mana dari penelitian ini muncul urgensinya adalah memahami dinamika hubungan romantis pada fase emerging adult itu sangat penting karena periode ini tuh merupakan tahap transisi kritis dalam kehidupan individu yang ditandai dengan eksplorasi tim startup berkomitmen gitu. Lalu dengan adanya penelitian ini juga mengeksplorasi hubungan antara komponen cinta Sternberg gitu ya dan kepuasan hubungan pada emerging adulthood yang memberikan wawasan baru serta panduan praktis untuk membangun hubungan romantis yang lebih memuaskan dan stabil. Kenapa akhirnya mengambil teorinya Triangle of Love? Karena mostly penelitian yang membahas tentang hubungan romantis itu pakai Triangle of Love. Dan menurut saya pribadi ini bisa menggambarkan dari cinta tersebut itu terdapat 3 komponen yang cukup penting gitu dari intimacy, passion dan komitmen itu bisa ngebentuk sebuah kata yang disebut cinta gitu. Jadi dalam sebuah hubungan butuh intimasinya, butuh passionnya dan butuh komitmennya gitu. Nah, menurut Sternberg tuh menggambarkan cinta sebagai sebuah segitiga. Jadi ada 3 komponen, ada intimasi, ada passion dan komitmen. Nah, menurutnya itu semakin besar ukuran cinta segitiga ini, semakin besar juga cinta yang dirasakan seseorang. Nah, untuk intimasi sendiri itu merujuk pada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan ikatan emosional dan hubungan cinta. Untuk passion sendiri itu mengacu pada dorongan untuk memunculkan romansa, ketertarikan fisik, dan kepuasan seksual. Gitu. Sedangkan komitmen itu berkaitan dengan elemen kognitif yang mencakup keputusan untuk mencintai seseorang dalam jangka pendek dan komitmen untuk mempertahankan cinta tersebut dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya ya kadang kita ngerasa mungkin ketika hubungannya kalau banyak orang kan ngomong hubungan intim ngarahnya ke hal negatif. Sebenarnya kan intimasi itu nggak cuma hal itu. Jadi bisa aja kedekatan sama pasangannya seperti apa. Lalu ketika bahas passion atau gairah itu ngerasa gairahnya tuh tidak selalu negatif gitu. Jadi gairah dalam kayak
ingin apa ya, ingin melakukan sesuatu hal sama pasangannya gitu. Lalu komitmen juga berkomit sama hubungan yang sedang dijalani. Seperti itu. Nah, untuk kepuasan hubungan sendiri itu diambil dari Hendrik. Kepuasan hubungan menurut Hendrik itu adalah penilaian subjektif dari masing-masing pasangan dalam hubungan yang sedang dijalani, di mana kepuasan dirasakan saat tujuan hubungan tercapai. Lalu menurut Harrison bahwa kepuasan hubungan diartikan sebagai derajat seberapa senang dan bahagia perasaan individu terhadap hubungan yang dijalaninya, yang merupakan kunci keberlangsungan hubungan tersebut. Nah, setelah saya cari tentang kepuasan hubungan, sebenarnya ada 3 faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah cinta, di mana seseorang yang menjalin hubungan romantis akan muncul rasa cinta. Pasangan yang saling mencintai akan memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya. Seperti itu. Nah, yang kedua ada masalah. Masalah merupakan hal alamiah yang terjadi dan tidak dapat dihindari, terutama dalam suatu hubungan romantis di mana pasangan saling ketergantungan satu sama lain gitu. Yang ketiga ada harapan, di mana harapan ini di sini merupakan suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai seorang dari suatu hubungan, dan harapan dapat dipandang sebagai tujuan yang ingin diraih individu bersama pasangannya. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini kan non eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk alat ukurnya sendiri, saya menggunakan 2 alat ukur, yaitu Triangle of Love Scale atau TLS yang dikembangkan oleh Sternberg, dan Relationship Assessment Scale atau RAS yang dikembangkan oleh Hendrik. Seperti itu. Nah, teknik analisis datanya itu saran dari Pak Yo untuk menggunakan teknik analisis diadik, di mana analisis diadik ini menggunakan APIM atau Actor Partner Independence Model by Multilevel Modeling, dan tes non-independency diuji menggunakan korelasi produk moment Pearson. Nah, karena ini adalah penelitian diadik, jadi pasangannya itu harus berpasangan. Jadi yang saya ambil adalah 260 orang atau 130 pasang, pria dan wanita, seperti itu. Jadi ketika menyebarkan kuesionernya pun itu memastikan bahwa kedua pasang ini benar-benar mengisi, seperti itu. Nah, pasangannya juga berusia dari antara 18 sampai 29 tahun dan sedang menjalin hubungan romantis. Itu. Dan variasi lama hubungannya itu 6 bulan sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, dan 3 tahun lebih gitu. Untuk prosedurnya sendiri, saya menyebarkan itu bentuknya online, jadi bentuknya Google Docs, bentuknya ya pertanyaan Google Form. Jadi ketika karena ini memastikan untuk 260 orang atau 130 pasang, jadi memastikannya kan kadang mungkin cukup sulit untuk memastikan gimana caranya menyebarkan lewat sosial media. Oh, diisi nih sama kedua pasangannya. Itu cukup repot, jadi ada beberapa kali untuk ketemu sama orang dan memastikan secara langsung gitu. Jadi mereka mengisi lewat handphone, saya memperhatikan gitu mereka ngisi dengan benar atau tidak, seperti itu. Nah, untuk hasil analisis sendiri secara keseluruhan, ketiga komponen itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kepuasan hubungan dengan komitmen sebagai predator yang paling kuat. Jadi dari hasil ini tuh menunjukkan bahwa mungkin dari sampel yang saya dapatkan, mostly merasa bahwa komitmen itu menjadi suatu hal yang paling utama dalam sebuah hubungan selain intimacy dan passion gitu. Jadi ngerasanya ketika hubungan ada komitmennya, mungkin lebih merasa lebih secure atau bagaimana gitu. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa setiap komponen cinta mempengaruhi kepuasan hubungan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang berpengaruh terhadap persepsi individu dalam hubungan romantis. Nah, untuk hasil dari APIM sendiri, untuk hasil diadiknya, sebenarnya berdasarkan ditemukan bahwa dalam hubungan romantis pada sampel penelitian ini, peran individu sebagai aktor partner tidak dapat dibedakan dengan jelas. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa pasangan romantis dalam konteks tersebut cenderung tidak saling merasakan atau memahami efek dari tindakan pasangannya. Jadi setelah diskusi dengan Pak Yo terkait hasil ini, seharusnya ketika aktor partner effect, misalkan ada sebuah hubungan di individunya A dan B gitu. Nah, apa yang dilakukan A itu seharusnya berefek sama B. Tapi dari hasil uji ini menunjukkan bahwa si A ini tidak memperdulikan perasaannya B juga. Jadi dia hanya mementingkan perasaannya dia selama dia bisa mencapai kepuasan atau keinginan dia atau apapun yang dilihat dia dalam sebuah hubungan,
dia kan terus melakukan itu tanpa memperhatikan kepuasan yang dirasakan oleh B. Jadi tidak sinkron gitu, tidak tidak memperdulikan satu sama lain seperti itu. Nah, data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa hubungan romantis di antara pasangan dalam sampel ini bersifat indistinguishable, di mana berarti masing-masing individu itu lebih fokus pada kebutuhan dan pengalamannya sendiri, pengalaman dirinya sendiri, dibandingkan memperhatikan dampak atau respon dari pasangannya. Mungkin kalau misalkan contoh sehari-harinya, ya udah nggak apa-apa, ketika dalam sebuah hubungan nih misalkan ya udah nggak apa-apa, aku akan bayarin makan kamu nih, tapi untuk kepuasan diriku aja sendiri, aku tidak memperdulikan respon pasanganku seperti apa, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kayak dia hanya memperdulikan apa yang dia rasakan saja, gitu. Nah, untuk limitasi penelitiannya ini sendiri, penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang mampu dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian lanjutan. Yang pertama itu adalah partisipan penelitian ini adalah pasangan diadik, di mana pasangan terhitung menjadi satu kesatuan. Nah, ini cukup menjadi kesulitan untuk memastikan bahwa kedua-duanya untuk dapat mengisi kuesioner dengan baik. Sebenarnya ini kendalanya adalah ketika keduanya mengisi, kalau dari saya pribadi tuh masih agak sulit untuk melihat ini beneran diisi dengan sungguh-sungguh atau enggak ya, atau karena cuma ingin terlihat baik gitu, karena kan mengisinya barengan, walaupun dengan dua gadget yang berbeda. Jadi agak cukup apa ya, cukup bias sekali mungkin ya bahasanya untuk kayak ngelihat, oh ini benar-benar diisi dengan baik atau tidak gitu. Dan kedua, ada karakteristik sampel digunakan mungkin terbatas pada kelompok tertentu seperti mahasiswa atau individu dengan latar belakang sosial ekonomi yang seragam. Sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke semua populasi emerging adulthood. Seperti itu. Dan yang ketiga itu variabel cinta dan kepuasan seringkali dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang berbeda-beda. Jadi mungkin ini juga sebagai pengaruh kenapa hasilnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa komponen triangle of love itu, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan romantis pada emerging adulthood yang sedang menjalin hubungan romantis. Yang kedua itu, seperti yang tadi, komitmen menjadi prediktor yang paling kuat gitu, menunjukkan adanya peran dominan dalam menjaga stabilitas dalam keberlangsungan hubungan. Nah, yang ketiga itu, temuan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara tiga komponen cinta merupakan faktor penting dalam menciptakan hubungan yang memuaskan. Nah, untuk yang keempat itu hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan romantis pada pasangan dalam sampel bersifat indistinguishable, di mana individu berfokus pada kebutuhan pengalaman pribadi dibandingkan respon pasangannya. Nah, untuk sarannya sebenarnya disarankan menggunakan metode kualitatif atau mixed method. Kenapa? Karena menurut saya pribadi ketika bentuknya adalah kualitatif di mana bisa wawancara lebih mendalam terkait pasangan tersebut, jadi lebih terlihat untuk terkait si aktor partner efeknya gitu dalam dalam hubungan romantis. Jadi bisa terlihat apa yang sebenarnya dicari dari si laki-laki atau si perempuan gitu. Jadi bisa terlihat apa yang sebenarnya menurut mereka bisa membuat mereka merasa puas dalam sebuah hubungan romantis seperti itu. Nah, yang kedua, peneliti diharapkan memperluas sampel penelitiannya dan dengan melibatkan partisipan dari berbagai latar budaya budaya sosial dan budaya, di mana seperti yang tadi sudah disampaikan, budaya dan norma sosial itu memiliki faktor yang cukup penting dalam pandangan orang terkait hubungan romantis seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apakah Baik, ada terima yang mau kasih Mas ditanyakan? Hajar. Teman-teman kasih applause Sama-sama, dulu deh. Pak. Wah, ini sudah nggak minta udah dikasih terima kasih Mbak Kristi, teman-teman tolong kasih applause kepada narasumber kita Mas Hajar Dewanto. Boleh di stop share screen-nya dulu Mas Hajar Boleh. ya. Dan sangat menarik ya teman-teman ya karena sampai melakukan pilot study, ya jadi studi pendahuluan 2 kali malah ini survei dilakukan oleh. Itu yang sangat menarik juga dari penelitian yang dilakukan ini untuk mempertegas tampaknya untuk meyakinkan apakah benar atau pilihan yang tepat Kak untuk mengambil eh, cinta segitiga atau segitiga cinta ya. Kalau bicara mengenai segitiga cinta antara dia, aku dan orang lain, tetapi ini antara intimasi
dan passion dan terkait dengan komitmen. Jadi itu yang diuji oleh Mas Hajar dan Pak Yo untuk menyatakan apakah ada perannya itu terhadap kepuasan hubungan ya. Dan kalau kita lihat tadi penelitiannya kan memang tidak gampang ini tampaknya mencari narasumber yang memang berpasang-pasangan. Dan yang kedua, susah ya kita untuk benar nggak sih mereka pasangannya seperti Mas Ajar tadi sebutkan itu ya. Tapi bagaimanapun itu sudah tadi dicantumkan di dalam limitasi penelitiannya. Yang jelas dari hasil penelitian ini memang bahwa ketiga aspek cinta tadi itu ya, kedekatan, passion dan juga komitmen itu berperan terhadap kepuasan hubungan. Walaupun di satu sisi peneliti mengatakan bahwa ini baru ditinjau dari sisi aktornya gitu ya, bukan dampak daripada pasangannya. Ya, itu yang tadi ditegaskan oleh Mas Fajar, sehingga ini masih merupakan persepsi dari satu pihak gitu ya. Baik, teman-teman, itu tadi saya sedikit saja menyampaikan, mengulang sedikit menyampaikan ya apa yang diungkapkan oleh Mas Hajar. Eh, Mungkin kalau Pak Yohanes ada ini Pak, ada tambahan Pak Yo? Baik, saya pikir Pak Made, saya pikir biar nanti audiens saja dulu, nanti tambahannya eh, dalam bentuk respon saja gitu. Bagaimana Pak Made? Baik, baik, boleh Pak. Ya, Baik, terima siap kasih. Pak Yo, baik. Terima kasih Pak Yo ya. Baik teman-teman, mohon siapkan banyak-banyak pertanyaan karena ini sangat related dengan usia-usia seperti ini gitu ya. Eh, Namun sebelum Mbak Namira nanti memberikan pertanyaan dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya, Bro Sani tampaknya menyiapkan satu video breakthrough buat kita semua. Ya, silakan Bro Sani. Wah, luar biasa Bro Sani ini. Jadi gak romantis ya, kasih applause, kasih love aja Bro Sani deh ya. Musiknya romantis dan sangat menginspirasi bagi saya karena tadi menarik ya ada apa tuh langkah
Pertama di dalam perubahan adalah awareness, jadi kesadaran gitu ya. Langkah kedua ya, apa tadi itu berikutnya itu penerimaan katanya. Nah ini kalau Anda mau menjalin satu kepuasan hubungan ya mungkin mulai sekarang pikirkan apa yang diungkapkan oleh Bro Sani yang kalau nggak salah tadi yang kedua itu ya. Ya, kata-kata yang kedua, kalimat yang kedua itu tadi ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bro Sani yang selalu menginspirasi kita setiap ada forum diskusi ilmiah. Dan selanjutnya adalah saya kasih kesempatan Mbak Namira untuk menggali sesuatu dari hasil kajiannya Mas Hajar dan Pak Yohanes. Silakan Mbak Namira. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya suara saya apakah terdengar, Pak? Baik, jelas Mbak. Eh, Selamat malam, Kak Hajar, Bapak Yohanes, dan teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan untuk berdiskusi di sini pada malam hari ini. Sebenarnya ini saya tertarik sama materinya sih gitu ya Pak. Jadi saya izin bertanya, eee, dalam konteks masyarakat yang digital saat ini, di mana pola komunikasi dan ekspresi kasih sayang banyak dimediasi oleh media sosial, serta aplikasi kencan daring gitu ya. Sejauh mana sih relevansi dan, akurasi model triangular theory of love ini, yaitu keintiman, gairah, komitmen, masih mampu menjelaskan tingkat relationship satisfaction pada individu dewasa awal. Apakah bentuk-bentuk keintiman digital seperti emotion sharing melalui chat, dan atau love language berbasis emoji atau postingan publik itu dapat dianggap sebagai ekspresi yang nyata dari intimasi gitu dalam teori tersebut gitu ya, atau perlu dilakukan reinterpretasi konsep untuk menyesuaikan dengan fenomena relasi modern yang cenderung instan, fleksibel, kemudian beresiko tinggi terhadap emotion burnout dan commitment avoidance gitu. Oke, itu pertanyaan pertama gitu, Pak. Oke. Baik, Mbak Namira, menarik sekali pertanyaannya ya. Oke, Terkait terima dengan kasih. dunia digital ya, yang saat ini apakah model triangular of love ini itu masih relevan nggak menjelaskan aspek intimasinya terutama tadi ditegaskan ya. Jangan-jangan Iya. nanti meme yang dikirimnya itu diinterpretasikan berbeda gitu ya Mbak Namira ya. Yang harusnya memenya senyum ke atas ternyata senyumnya ke bawah nanti akhirnya menjadi tidak puas hubungannya ya. Oke, baik itu yang pertama ya Mbak Namira. Oke, nah nanti nanti yang kedua deh lah, yang kedua selanjutnya deh supaya kita satu persatu. Monggo Mas Hajar atau Pak Yo bisa menanggapi eh, Izin terkait dengan hal menanggapi ini. ya, Pak. Pak Yo, kalau nanti ada tambahan boleh ditambahi, Pak. Oke, kalau Baik, misalkan silakan dilihat Mas. dari pertanyaan Mbak Namira, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dari yang saya sudah baca, sebenarnya mungkin bentuk pengaplikasiannya itu bisa macam-macam ya. Jadi yang kayak sebenarnya ketika bentuk intimasinya berubah jadi bentuk chat atau bentuk misalkan postingan di TikTok atau Instagram, sebenarnya itu sah-sah saja. Tapi balik lagi ke standar yang dibentuk oleh eh, kedua pasangan di hubungan tersebut gitu. Jangan sampai standar yang dibentuk adalah standar orang lain. Dimana kadang kan kecenderungan sama masyarakat digital sekarang standar hubungan misalkan selebgram A atau misalkan pasangan suami istri A itu diaplikasikan ke hubungan mereka gitu. Yang sebenarnya individunya kan berbeda. Suaminya berbeda, istrinya berbeda gitu. Tidak bisa disamakan sama
mungkin role modelnya di sosial media gitu. Kalau menurut saya pribadi lebih bentuklah standarnya sendiri gitu. Jadi yang kayak apa yang dibutuhkan sama si hubungan tersebut. Mungkin ketika bentuknya adalah intimasinya sekedar chatnya pakai emoji love atau gimana atau emoji peluk gitu, sebenarnya menurut saya sah-sah aja selama beneran emang itu yang dibutuhkan sama pasangannya gitu. Jadi berkacanya sama kebutuhan pasangan yang diberikan. Seperti itu sih, Mbak. Gitu. Oke. Pak Yo, ada yang mau ditambahkan? Jadi memang kedekatan yang dimaksudkan intimacy itu apa misalnya? Apakah intimacy itu digital intimacy misalnya? Apakah itu sama ketika dihubungkan dengan intimacy secara fisik langsung gitu ya? Karena ketika ngomongin intimacy, love itu kan bukan hanya masalah perasaan saja, tetapi bicara tentang bagaimana chemistry di dalam tubuh ini bereaksi, iya kan? Ketika detak jantung semakin cepat, semakin kencang, misalnya, lalu kemudian senyum di wajah yang eh, muncul ketika orang yang dikasihi atau yang disayangi itu dekat, apakah itu bisa dirasakan lewat screen, lewat layar? Saya pikir ini konsep dasarnya sih sebenarnya bisa saja, tetapi nampaknya memang karena pengalaman yang tangible itu memang menjadi kuncinya menurut saya. Yang namanya orang berelasi dalam konteks interaksi yang langsung saja masih sering salah paham, masih sering salah memahami maknanya, sinyal-sinyal yang diberikan oleh pasangan kita, apalagi kalau lewat ini gitu. Jadi secara konsep bisa, akan tetapi kok kayaknya quality-nya beda gitu ya, beda gitu. Yang khawatirnya menjadi impersonal sebenarnya. Nah itu, impersonal khawatirnya seperti itu. Begitu Bu Namira. Artinya Pak Yo, secara konsep triangular of love ini bisa sebetulnya diterapkan dengan media apapun gitu ya Pak ya. Namun Iya, demikian mungkin implikasinya, dampaknya mungkin berbeda gitu ya Pak ya. betul, betul. Oke, ya. Jadi kalau di sebelahnya sambil belai rambutnya mungkin akan berbeda kalau di belai rambutnya melewati layar laptop Mak Namira. Ya, Susah. apal ya kan, sama dengan kita menerima sertifikat di virtual dengan yang itu kan salamannya kencengan salaman dan itu kan berbeda ya. Mungkin mungkin begitu Iya, kalau saya menganalogikan Pak Yo ya. iya, benar. Iya, Oke, Pak, gitu karena kan Mbak Namira. Baik. zaman sekarang kan, Gen Z ini kan kalau, menjalani hubungan kan dengan media sosial gitu ya, Pak, kebanyakan. Iya, Iya, jadi lebih ke emoji kan sekarang gitu. ada aplikasi-aplikasi yang saya dengar sekarang ini untuk mempertemukan kedua insan-insan yang mau berpasangan gitu ya. Jadi apa namanya ya? Mungkin orang saya nggak tahu ya. Mungkin orang nggak tahu orang sekarang mungkin kurang pede kali. Kalau zaman dulu mungkin nulis surat dengan tulisan tangan ya Pak Yo, dikirim Iya, barangkali berhari-hari melalui kantor pos gitu ya. iya. Sekarang tuh eh, apa menunjukkan ketidakpedean di antara manusia untuk menjalin hubungan. Saya nggak tahu juga. Sehingga mungkin secara konsep benar yang Pak Yu tadi sebutkan itu bisa, tetapi dampaknya mungkin gitu ya, Mak Namira ya. Menarik Pak Mada. Ini Jadi memang kalau zaman kita dulu kan pakai surat ya Pak ya. Pakai perangko gitu ya. Lalu kemudian kenapa 2-3 hari nggak nyampe-nyampe, eh, udah diterima belum, udah dibaca belum, ya kan Pak? Kita itu mengalami proses delay gratification, ya kan? Tapi zaman sekarang WA baru kirim aja nggak dibalas udah, wah aku bunuh diri nih, aku mati aja. Waduh, nah itu. ini memang problemnya di sini karena memang jadi relasi itu kayaknya seperti kayak apa ya? Kayak belanja kepuasan gitu.
belanja kepuasan gitu, diobral gitu. Mohon maaf, jadinya murahan jadinya. Ekspresi emosi kita juga jadinya kayak ekspresi emosi yang murahan gitu. Gampang kesel lah, nggak sabaran lah gitu. Padahal relasi itu harus saling memahami, bisa mengerti. Nah itu kayaknya karena di serba zaman sekarang itu teknologi sudah memfasilitasi proses berpikir yang cepat ya, cepat gitu. Eh, Kayaknya kalau udah, karena kita terbiasa ya di apa skema kognitif kita sudah mulai dibiasakan dengan misal instan, pengiriman instan dalam 3 jam, same day. Waduh, itu pasti semakin instan itu semakin sering lihat jam. Kok 3 jam belum nyampe? Nah, artinya kan semakin orang itu semakin kurang bisa sabar, kurang bisa menikmati proses. Demikian juga dalam relasi, saya yakin itu. Sekarang itu orang gampang puas, gampang melupakan, akhirnya belanja kasih sayang belanja, iya begitulah. Dan kalau tadi yang ada aplikasi itu kan ujung-ujungnya semuanya itu kebanyakannya adalah penipuan ya Pak Made ya, mayoritas ya. Itu banyak sekali yang ditipu itu, terutama yang diperas uangnya gitu, banyak banyak sekali yang begitu. Itu asal kelihatan ganteng dikit, beraroma bule udah langsung dah. Ternyata di sananya sih belum tentu seorang yang terhormat, di sananya belum tentu gitu ya. Itulah. Oke. Baik, itu Pak Made paling terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yud. Nah, ini memang menjadi insight teman-teman. Saya hanya memikirkan saja pertanyaan Mbak Namira yang triangular of love itu, ya nggak tahu, nanti mungkin bisa ditambahkan satu aspek irresponsif. Nggak tahu. Tadi kan intimasi tadi kan, kemudian ada passion, ada satu lagi komitmen. Ya, kalau tidak direspon cepat, ya, karena prosesnya digital ya mungkin berpengaruh nggak? Nah, kita nggak tahu nanti ini karena medianya berbeda. Baik, terima kasih. Mbak Namira, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Namira. Ada Pak, satu lagi. Ini Boleh, Mbak, apa mengenai Pak? teori segitiga Sternberg gitu, Pak. Ya, Bagaimana dinamika cinta menurut teori Sternberg dapat menjelaskan pola hubungan yang lebih kompleks di era digital ini, seperti long distance relationship atau online dating, gitu. hmm. Terima Oke, kasih, ini Pak. menarik nih. Ini kekinian sekali nih ya. Bagaimana apa namanya triangular of love-nya dari Sternberg itu mampu menjelaskan apa namanya LDR. Nah, LDR dan juga tadi disebutkan adalah online dating. Gimana tuh Mas Hajar? Mungkin sudah persiapkan Mas Hajar itu ini ya apa namanya Ini jawabannya. ini sebenarnya saya juga mungkin masih harus baca lagi sih Pak untuk mengetahui gitu dinamikanya. Mungkin bisa dijawabnya. Saya jawab mungkin pakai pengalaman aja gitu. Untuk melihat apa teori ini, pengaplikasian teori ini di dinamika hubungan yang LDR gitu ya, Mbak Namira. Betul bukan atau salah? Ya, LDR dan Oh, online dating ya. ya mungkin sebenarnya bentuknya akan apa ya? Banyak hal-hal yang mungkin dikorbankan kali ya, dikorbankan dari kalau misalkan bentuknya hubungan yang nggak LDR gitu, yang misalkan bisa ketemu tiap minggu misalkan sama orang LDR, mungkin ada hal yang harus dikorbankan. Jadi mungkin mencari alternatifnya. Mungkin kalau misalkan untuk hubungan yang sering ketemu gitu, yang emang satu kota gitu, misalkan kayak dia bisa jalan kemana, bisa nongkrong kemana, atau misalnya ketika pulang kerja bisa yang apa namanya main, makan segala macam. Mungkin ketika hubungannya LDR atau yang online dating bentuknya jadi harus misalkan ya udah nanti malam pulang kerja Zoom atau apa gitu. Jadi ngelakuin hal-hal yang cari alternatifnya gitu, alternatif yang bisa dipakai untuk mengganti mengganti apa ya, mengganti untuk memenuhi kepuasan itu, memenuhi kebutuhan dua-duanya gitu. Misalkan kayak aku kangen nih harus telepon misalkan, atau jadi nanti dikumpulin, nanti kalau sudah bisa baru mungkin ketemu berapa bulan sekali atau bagaimana gitu. Tapi kayak ada hal yang harus dikorbankan sih kalau menurut saya gitu. Jadi ketika bentuknya online dating dan dibandingkan sama hubungan yang memang mungkin sekota, ya ada hal-hal yang memang mungkin kalau di sekota bisa ngelakuin 70%, ya di online dating atau di LDR
mungkin cuma 20 atau 30%, jadi hanya bisa memanfaatkan hal tersebut, seperti itu. Oke. Asal Baik. jangan selingkuh gitu kali ya, Kak, ya? Nah, iya betul. Betul. Nah ini Tidak dia, boleh. Gimana tuh, Pak Yo? Gimana Pak Yo? ini dia problemnya. Sebenarnya tidak harus masalah terkait dengan daring atau tidak. Sebenarnya kan long distance relationship kan sudah ada sejak lama sebenarnya. Sudah ada antar kota gitu ya. Sebelum ada zaman internet juga sudah ada sebenarnya gitu. Sudah Ya, ada gitu ya. Nah, eh, problemnya ketika diintensifkan dengan apa? Dengan medsos gitu, dengan hubungan yang digital tanda kutip gitu ya. Itu maka akan muncul eh, bisa bisa mengundang problem sebenarnya di sini. Kalau dari konsep yang triangular love ya, misalnya eh, passion, passion yang dulu itu bisa bentuknya lebih sopan, sekarang ketika difasilitasi dengan eh, video gitu ya, online video chat misalnya, eh, malah menjadi lebih vulgar gitu. Menjadi lebih vulgar. VCS misalnya, video call seks ya, terkait dengan seks gitu. Itu kan bisa aja dilakukan oleh pasangan gitu ya, oleh pacar atau oleh tunangan atau siapapun itu. Nah artinya apa? Passion di sini sudah berganti, apa ya? Seperti kayak exhibition, Eksibisionis, Pak. exhibitionism. Iya itu. Jadi bisa sampai seperti itu nantinya. Ketika dia sudah terbiasa, dan banyak kasus sebenarnya eh, SMP aja tuh, siswa SMP. Sudah banyak yang melakukan begitu. Jadi ketika kalau saya memberikan PKM itu, ya banyak diskusi dengan guru-gurunya, kepala sekolahnya, BK-nya itu cerita. Dijualin itu videonya seperti itu. Dijual. Dampaknya mengerikan sekali. Memang luar biasa. Jadi eh, sesuatu yang jadi private ketika tampil meskipun konteksnya oke, ini untuk private, tetapi ternyata itu masih bisa disalahgunakan gitu. Jadi passion itu tidak lagi dinikmati sebagai passion, tidak lagi disyukuri sebagai passion, tetapi eh, sesuatu yang sifatnya apa ya, menjadi instrumental. Artinya gini, passion itu apa ya, menjadi dimensi cinta, tetapi bisa digunakan untuk tujuan lain. Ketika rekaman videonya itu ada, ketika nanti lagi kesel jengkel, nah terutama untuk pasangan yang abusive, nah itu kan jadi alat untuk menekan gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini untuk masalah passion saja sekarang sudah mengalami menurut saya ya degradasi dari meaningnya sendiri itu. Lalu kemudian kalau yang paling mungkin lagi adalah komitmen. Komitmen ini pasti apa ya, menjadi tadi ditanyakan asal jangan ada apa kecemburu apa bukan cemburu apa selingkuh gitu ya. Itu Eh, orang mau komitmen ketika jarak jauh itu, ide itu bisa jadi menjadi terpinggirkan gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang alternatif di sekitar kita yang tidak diketahui oleh pasangan kita. Itu. Nah, jadi kalau kita mau lihat dari eh, konsepnya Rusbult ya, apa Carol Rusbult itu tentang eh, apa ya, investment model of commitment, investment model of commitment. Nah, itu bicara tentang bagaimana yang namanya orang bisa komit itu karena ada dasar investasi sebenarnya. Dalam setiap relasi memang ada investasi gitu. Ada nggak investasi dalam hubungan kita? Ada gitu, waktu apa. Nah, namun orang Indonesia itu mohon maaf ya, orang Indonesia ini agak unik. Mereka mengatakannya kalau kalau dalam relasi ya nggak ada lah investasi, masa sih eh, orang namanya saling mengasihi, saling mencintai, saling sayang kok nyebut investasi. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling menurut saya ya, yang paling ini apa, menilai segala sesuatu dari pantas dan tidak pantas gitu. Bukan masalah benar dan nggak benar,
pantas dan tidak pantas. Itu. Jadi begitu menilai ada apa ya, ada konsep model tentang investasi dalam relasi, langsung masa sih dalam pacaran sampai menghitung-hitung misalnya, oh saya hari ini raktir nanti kamu ya gitu-gitu, kan enggak atas dasar cinta. Aslinya, kenyataannya, iya sesungguhnya. Ini model yang paling, mohon maaf sekali. Saya riset tentang pasangan itu sudah publikasi dua di jurnal internasional. Eh, Pasangan suami istri, suami istri berarti kan ada ayah ibu berarti ya, ayah anak, ibu anak, dengan model yang berbeda di tahun yang berbeda. Ternyata mohon maaf sekali, yang namanya family di Indonesia itu bikin bingung peneliti di eh, luar sana Amerika. Bikin bingung kenapa? Ya tadi sebenarnya is it a family or not gitu. Kalau lihat dari pola datanya ya, data yang saya lakukan itu dengan yang dilakukan juga oleh eh, Mas Hajar, aktor partner interdependency model. Yang tadi mirip juga, ternyata Mas Hajar juga datanya sama, orang yang berpacaran juga sama nih orang Indonesia ini. Sebenarnya mereka berada satu dalam satu keluarga, tapi tidak bisa merasakan apa ya, perbedaan antara anak dan ayah, ayah dan ibu dan anak. Relasinya seperti kayak orang random ketemu dalam satu tempat aja. Secara mudahnya begitu. Nanti nanti saya jelaskan deh kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Bahwa ini problematik, bahwa pakarnya langsung David Kenney itu, saya berkorespondensi sama beliau. Beliau bilang, eh Johannes, data family Anda ini, keluarga di Indonesia kok begini ya? Nampaknya lebih bagus American Family. Meskipun perceraian tinggi di Amerika, tetapi mereka itu kalau cerai itu karena memang sudah tidak ada misalnya tadi passionnya, gitu ya. Kalau di kita kan beda tuh, semuanya serba normatif komitmennya. Udah nggak ada gairah, nggak ada apa gitu ya. Intimasinya nggak ada, tapi demi kelihatan bagus, demi kelihatan rukun, tetap bertahan. So this is not the true identity dari setiap unsur keluarga itu. Ini yang menjadi uh, yang menurut saya mungkin ada unsur culturalnya ya. Kalau di kita itu di budaya kolektif itu kan fear of negative evaluation tinggi gitu ya. Artinya begini, kalau kita berpisah, apa kata tetangga gitu, apa kata teman kerja. Jadi decision itu, bahkan pernikahan aja decision makingnya itu karena mempertimbangkan perasaan, pikiran orang lain. Jadi jangan berharap romantisme muncul, karena apa? Decision makingnya bukan dibuat dari diri sendiri gitu. Mayoritas kan seperti itu. Mayoritas seperti itu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan relasionalnya dengan keluarga, terutama orang tua misalnya, ataupun siapa yang dituakan misalnya. Jadi memang beda kalau ngomong cinta, karena kebanyakan kita itu nonton film romantis, ada candlelight dinner gitu kan ya. Wih, kayaknya romantis banget itu. Aku di sini, engkau di sana, duduknya jauh-jauhan, pakai lilin. Emang tangannya itu kayak ini, kayak Kapten Melar atau yang Fantastic Four yang bisa ngambil ngambil makanan di tengah, kan nggak bisa gitu. Tapi kita niru-niru gitu. Ya bukan culture-nya gitu. Nggak bisa. Kita itu culture-nya beda. Jadi mohon maaf, perempuan, ibu-ibu, wanita-wanita, eh, karena yang menuntut romantisme biasanya perempuan bukan laki-laki gitu. Betul? Bukan berarti laki-laki Indonesia tuh nggak romantis. Bukan. Karena ini bicara masalah cultural. Karena cultural itu juga bisa bicara tentang ekspresi. Ekspresi yang patut nggak patut gitu loh. Betul? Iya kan, setuju kan? Ekspresi yang patut nggak patut. Ayah ibu aja berciuman di depan anak-anaknya, coba deh. Kita lihat keluarga kita saja. Ayah ibu kita berciuman di depan anaknya mungkin tidak. Hmm, ya kan?
Mungkin, tetapi minim. Mungkin frekuensinya nggak banyak gitu. Nggak banyak. Kalau di luar negeri itu adalah ekspresi dari intimacy, passion gitu. Kalau di Asia, terutama di Indonesia itu lebih kepada yang aspek normatifnya ini, komitmennya yang kuat gitu. Kalau komitmen juga salah satunya ada unsur apa? Unsur normatif dari misalnya religi, tidak boleh bercerai, tuh. Aspek religi misalnya. Itu. Jadi banyak. Kenapa seseorang bertahan dalam relasinya? Salah satunya ya eh, komitmen yang bersifat eh, continuance. Apalagi itu saya lupa deh tipenya itu, tipe komitmennya ada yang terakhir itu apa? Normatif komitmen kali ya. Normatif. Iya, normatif komitmen Normatif, kayaknya sih ya. itu. Mirip seperti komitmen terhadap organisasi. Gitu ya Pak Made ya. Ya, ya Pak. Mirip itu. Paling di situ. Di situ dulu saya menjelaskannya, semoga menjawab. Berarti Monggo, berbeda silakan. medianya, gitu ya Pak Yo ya. Berbeda medianya banyak pilihan Mbak Namira. Mungkin pakai 2 atau Nah, 3 aplikasi, mungkin berbeda-beda nanti pasangannya gitu kan. betul, Tapi betul. menarik yang Pak Yo tadi sebutkan, kita ikut-ikutan pakai dinernya pakai candlelight ya Pak. Sekarang katanya udah nggak pakai pakai lilin lagi Pak. Lebih cocok orang Indonesia tuh pakai api unggun Pak. Kalau untuk dinner itu Pak. Jadi Iya, jangan iya, betul. ikut-ikutan. Iya, benar, Pak. Jadi faktor sosial budaya yang belum masuk. Mungkin peneliti berikutnya bisa mempertimbangkan itu kelihatannya ya. Faktor sosial budaya ya supaya tadi benar-benar mewakili keromantisan orang Indonesia lah gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yo ya. Mbak Namira, ada lagi Mbak Namira, silakan. Sudah Pak, dari saya sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Baik, silakan teman-teman yang lain. Eh, Mas Wandri bertanya. Oke. Mas Wandri, nanti kalau belum jelas pertanyaannya, Anda boleh nanti jelaskan secara lebih spesifik lagi. Mbak Caroline, ya, Mas Wandri, Mbak Caroline. Ada satu lagi barangkali teman-teman? Ada? Mbak, oh, Mas Haryadi. Oke. Oke, 3 dulu deh ya. Saya ke Mbak Caroline dulu deh, Mas Wandri ya, karena raise hand beliaunya sama Mas Haryadi. Silakan Mbak Caroline. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk eh, pemaparan materinya dari Pak Hajar dan juga Pak Yohanes. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu ada kaitannya juga dengan pertanyaan Mbak Namira sebelumnya, soalnya terkait dengan digital zaman sekarang gitu kan. Em, Umumnya yang diketahui kalau sekarang itu LDR, online dating dan sebagainya. Nah, tapi kalau eh, untuk tahun ini ya, yang lagi hype sekarang itu ada kayak game yang namanya tuh Roblox. Nah, Apa Mbak? Roblox. Roblox. Nah, Roblox. Wah, ini game. ya, itu kan game online gitu ya, Pak. Hmm. Ya, umumnya game online kan bisa membuat kita connect satu sama lain atau main sama teman-teman dari jauh gitu kan, Pak. Tapi kalau yang saya temukan di sosial media tuh juga itu bisa jadi tempat untuk dampak yang negatif kayak selingkuh gitu, Pak. Ya, mungkin kedengarannya emang lucu, tapi kayak memang ada yang selingkuh gitu. Bahkan tuh eh, kalau saya lihat di sosial media ada yang kayak istilahnya kayak labrak-labrakan pas lagi main gamenya Mhm. gitu kan. Pacar yang real life ketemu sama pacar di game gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu yang pertama, apakah kalau misalnya orang itu selingkuh eh, baik itu secara online atau lewat game gitu ya, apakah itu bisa dikarenakan karena dirinya ngerasa tadi triangular of love-nya itu yang didapatkan oleh pasangan real life-nya itu kurang atau dia nggak merasa dia merasa kurang puas dengan pasangan di real life-nya.
sehingga dia mencari itu lewat media yang lebih mudah, yang lebih cepat kayak secara online atau lewat game tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, let's say emang seseorang ngerasa kurang puas dengan pasangan real life-nya, jadi dia mencari itu di orang lain atau selingkuh. Tapi kalau misalnya alasan kenapa mereka selingkuhnya itu secara online atau lewat game gitu, apakah bisa dikarenakan kalau di gitu ya, contohnya Roblox tadi, itu kan nggak langsung kelihatan identitas aslinya gitu ya awalnya. Ya kayak cuman karakter atau lewat voice chat aja gitu. Apakah justru karena orang itu nggak tahu secara spesifik dia ini seperti apa, kayak kan sulit ya untuk tahu buruknya juga gimana karena kenalnya secara online aja gitu. Apakah justru itu membuat orang tersebut jadi kayak punya persepsi yang keliru? Misalnya jadi kayak, oh kayaknya orangnya baik deh, kayaknya orangnya seru deh. Jadi iya, jadi menimbulkan kayak bibit-bibit selingkuh atau mau selingkuh gitu. Ya, kalau dari saya itu. Oke. Makasih. Baik, kurang lebih pertanyaannya Mbak Caroline ya. Yang pertama itu bagaimana pengimplementasian aspek 3 cinta tadi itu, triangular of love itu, eh, dikaitkan dengan media tadi yang online. Ya, kira-kira gitu ya. Bagaimana tuh implementasinya di situ tuh yang tadi sebutkan ada Roblox ya. Apakah memang masih relevan atau memang barangkali mungkin dampaknya berbeda atau bagaimana? Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alasan orang selingkuh ya melalui digital tadi. Itu apakah mungkin memang bisa diakibatkan persepsi yang keliru gitu ya? Karena ini mungkin tadi yang Pak Yus sebutkan itu nebaknya di digital dengan langsung mungkin berbeda gitu ya. Apakah ada pengaruh itu apa tidak gitu ya? Oke. Baik, apa mau dijawab dulu Mas Sajar, Pak Yo, supaya tidak Boleh dijawab dulu keburu dong, Pak. lupa kita Takut ya. lupa. Iya, Iya, takut iya lupa betul, betul. Pak. Ya. Kalau tadi pertanyaan, terima kasih Mbak Caroline udah bertanya. Kalau tadi yang pertanyaan pertama sebenarnya mungkin ketika ngomongin segitiga cintanya Sternberg, kita beranggapan bahwa semakin kita punya hubungan yang lama gitu ya, semakin kita tahu pasangannya, itu akan semakin penuh. Jadi intimasinya akan semakin tinggi, passion akan semakin tinggi, komitmen akan semakin tinggi. Sebenarnya bentuk dari segitiga itu dinamis. Jadi akan ada saatnya dalam sebuah hubungan, even hubungan pernikahan pun ketika dicek, ini ada penelitiannya, saya pernah baca bahwa ada saatnya di mana ketika hubungan suami istri misalkan, itu ada intimasinya pada saat tertentu itu turun, nanti bisa naik lagi, gitu. Jadi nggak selamanya itu penuh terus. Ada saat-saatnya mungkin kadang dia ngerasa nggak komit, kadang dia ngerasa nggak ada gairahnya dalam hubungan, ada kadang ngerasa nggak ada intimnya dalam hubungan, di mana ya menurut saya pribadi itu memang harusnya dikomunikasikan ke pasangannya. Mungkin yang terjadi di orang yang main Roblox dan selingkuh di Roblox, mungkin ketika memang ngerasanya nggak ada gairah dalam hubungan romantis yang dia jalani gitu ya, atau misalnya komitmennya nggak ada gitu, dia malah mencari hal lain, bukan mengkomunikasikan ke pasangannya gitu. Jadi milihnya daripada menyelesaikan ini mending cari yang lain gitu. Ya sebenarnya bisa jadi faktor juga gitu karena ngerasa udah nggak ada intimasinya, udah nggak ada gairahnya misalkan, ya udah nyari yang lain deh, nyari di Roblox gitu untuk cari agak aneh sebenarnya ya untuk selingkuh di Roblox, tapi eh, apa namanya melakukan hal tersebut gitu. Dan kalau misalkan tadi dampak yang kedua, dampak perselingkuhan bagaimana Pak? Boleh diulang? Yang kedua Gimana? itu terkait dengan alasan perselingkuhan yang melalui digital tadi ya. Mungkin itu disebabkan karena kesalahan atau kekeliruan di dalam persepsi gitu ya. Itu bisa, kalau menurut saya sih bisa terjadi ya, kayak ngerasanya mungkin cocok karena mungkin cara komunikasinya atau mungkin kayak memberikan perhatian yang beda dari pasangan yang dia punya pada saat itu, jadinya malah mengarah ke sana gitu. Jadi sebenarnya tergantung, balik lagi ke individunya sih kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi kayak Oke. ada banyak faktor yang mempengaruhi
gak usah kita ngomongin kayak selingkuh di Roblox, untuk selingkuh di sama orang yang nyata aja pun bisa kayak gitu loh. Jadi banyak faktornya yang mempengaruhi, dan kadang tuh kita juga agak sulit untuk mengetahui kejujuran aslinya seperti apa ketika orang ngelakuin hal seperti itu. Itu Mbak Caroline. Oke. Apakah bisa Oke, menjawab? artinya itu channelnya berbeda ya, Mas Hajar ya. Channel yang ada channel langsung pun banyak terjadi seperti itu, apalagi Mm-mm. yang channelnya berbeda, sehingga dalam Betul. proses komunikasi mungkin noise-nya, gangguannya, barrier-nya mungkin akan berbeda, sehingga Iya. dampaknya pun sangat berbeda. Monggo Pak Yo, kalau ada komentar Pak. Eh, saya lagi berpikir bagaimana kalau ketika seseorang main Roblox ya, lalu bisa mengembangkan cinta itu bagaimana ya prosesnya? Tuh, Mbak Caroline Mungkin dengan barangkali yang sudah perhatian kali, Pak. itu. Iya Iya, kan? Pak. Mungkin karena sering Bagaimana? main bareng, Mungkin kayak terus jadinya kayak mungkin jadi kayak peduli, ada rasa-rasa. Mungkin bukan cinta Hmm, kali ya Pak bentuknya, mungkin tertarik Nah, itu dia gitu yang kan. mau saya Ya, tanyakan itu sebenarnya. Apakah itu benar cinta ya? Nah, jadi memang yang iya betul tadi Mas Hajar betul tadi saya mempertanyakan bagaimana sih proses cinta itu muncul. Kalau di Roblox itu kan eh, yang saya tahu dari mahasiswa S1 itu cerita karena mereka cerita kami tidur ya jam 1 pagi. Lu ngapain? Ini Pak main game Roblox. Oh, main juga tuh. Saya pikir buat anak kecil aja, ternyata enggak. Bahkan orang dewasa pun main gitu. Karena katanya pakai KTP ya kalau mau main ya untuk orang dewasa. Atau anak kecil yang mana tuh pokoknya harus ada menyertakan KTP untuk skema atau skenario game-game yang lebih dewasa gitu. Nah, ada fitur chatnya juga, ada fitur macam-macam yang bisa berinteraksi. Apakah dari situ kan gitu? Nah, artinya eh, intimasi yang dibangun itu berarti hanya dari komunikasi yang berisi rayuan gombal sebenarnya gitu ya? Atau gimana itu Bu Karolin? Main Roblox kah Bu Karolin? kayaknya Pak Yo kita mesti ikut bermain Roblox dulu nih Pak nih, biar bisa Iya, menjawab ini ya. iya. Jadi karena memang itu prosesnya memang. Jadi saya bertanya kok bisa ya gitu. Bisa bilang cinta itu dari mana? Apakah itu like aja, sebenarnya liking aja, atau apa gitu? Atau tadi dikatakan oleh Mas Hajar itu apakah hanya apa tertarik ya? Ketertarikan gitu ya? tertarik. Atau Ketertarikan. iya, ketertarikan saja mungkin. Karena kalau mau dari triangular apa dari tipe cinta tadi dimensi yang triangular of love itu kan bisa menjadi beberapa tipologi cinta sebenarnya kan. Eh, yang tipe yang mana sebenarnya yang pas gitu ya. Ketika dalam konteksnya tadi Roblox gitu ya. Itu. Jadi memang saya justru malah bertanya bagaimana itu bisa bisa develop menjadi suatu love gitu loh. Menarik sih gitu. Menarik karena dia mungkin mempresentasikan dirinya dalam peran ya. Jadi kayak apa ya? eh, Pendekatan liturgi gitu ya. Drama drama liturgi gitu. Atau mungkin seperti kayak apa? eh, Psikologi drama gitu. Jadi memang menarik sih daripada hanya sekedar apa ya rayu-rayuan lewat video call. Tapi kalau lewat Roblox kan mungkin dianya memerankan suatu tokoh ya gitu ya, memerankan dirinya di dalam permainan itu. Nah itu menarik sih ini kalau diteliti sih menarik, menarik. Karena apa? Karena tidak melihat cantiknya. Mana ada saya nggak lihat tuh tokoh apa figur-figurnya Roblox yang cantik ganteng nggak ada, semuanya kotak-kotak semua gitu. Iya kan? Gitu kotak-kotak semua. Menarik secara seksual tidak, menarik secara apa gitu tidak juga gitu loh, karena kotak-kotak begitu apa yang menarik gitu kan gitu. Tapi kenapa bisa terbangun? Apakah kalau bertemu langsung orang kan bisa melihat wow senyumnya menawan gitu misalnya kan, waduh pipinya apa misalnya mengkilap atau eh, apa tuh namanya yang blush itu apa sih yang merah-merah tuh pipinya merona merah kalau malu jadinya menarik gitu ya. Itu namanya apa jidat tuh licin banget kalau lalat nempel aja kepleset misalnya gitu kan. Luar biasa. Tapi kalau ini kan nggak ada yang sesuatu yang dievaluasi gitu kecuali komunikasi
Iya, atau how to treat, bagaimana memperlakukan dalam peran yang ada di Roblox itu menarik sih kalau diteliti. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak main Roblox sih ya. Karena melihat dari itunya figurnya jelek menurut saya, itu nggak bagus. Putri saya yang sering main itu, ya berarti Pak putri Yu udah saya. pernah nonton apa namanya Roblox ini. Saya malah nggak tahu itu apa ya Roblox tadi. Tapi menarik juga bener Pak Yu itu untuk diteliti itu. Iya, Ya, oke. Gitu tuh Mbak Caroline tuh. Jadi memang apa namanya? Ya mungkin itu tadi Pak Yu sudah sebutkan ya agak susah kita mengaitkan itu dengan triangular of love, tetapi dengan cinta gitu ya. Tapi mungkin hal-hal yang lain tadi karena ada interaksi itu barangkali gitu ya. Tapi itu memang iya, rawan terhadap kekeliruan di dalam persepsi kan ya, Pak Yo ya. Jadi jelas betul. sekali itu ya. Setuju, setuju sekali itu. Oke. Oke, Mbak Caroline, ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Udah, Pak, udah cukup banget tadi Sudah insight cukup ya. Oke. banyak dari Pak Yu. Baik, Iya. terima kasih, Mbak Caroline ya. Berikutnya tadi adalah Mas Haryadi. Mana Mas Haryadi itu? Halo, Mas Haryadi? Udah mental ya? Iya, apa nggak ada, Pak? Iya, udah. Oke, keluar jalur nih. Eh, Beliau mungkin sinyalnya kali ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan apa namanya pertanyaannya ada di chat room nih dari Mas Wandri. Terkait partisipan yang terlibat, apakah terlihat tiap usia tiap pasangannya? Ya, jadi mungkin nanti diceritakan mengenai Hmm. usia ya. Apakah ada pola unik tertentu yang terlihat antara gap tersebut dengan pandangan mereka terhadap hubungan yang sedang mereka jalani? Jadi korelasinya nih dengan usia pasangan, Mas Hajar. Oke. Izin menjawab Pak Made, kalau misalkan ngelihat gapnya sih nggak diperhatikan ya Pak, karena kan lagi-lagi cukup banyak nih pasangannya dari 130 pasang itu memang variatif. Ada yang memang umuran, ada juga yang memang apa namanya perempuannya lebih dewasa dibandingkan lebih ya umurnya lebih jauh di bawah di atas si laki-laki itu ada juga, tapi nggak menjadi faktor sebenarnya. Dan yang kayak mungkin bisa dilakukan nanti di apa namanya di penelitian selanjutnya gitu untuk melihat si gap usia dan pandangan terkait cintanya. Tapi kalau misalkan yang ini pandangan mereka terkait hubungan yang mereka jalani sebenarnya ini kelihatannya di yang survei Pala Study dan survei kedua sebenarnya. Karena kan dua-duanya diskusi. Mostly memang pandangannya berubah ketika mungkin dia umurnya 24 ke atas dan memang yang 22 ke bawah gitu. Jadi beneran kelihatan berbeda dari bagaimana cara mereka mendefinisikan kalau puas dalam hubungan seperti apa, terus cara menanggapi misalkan, oh ini membahas cinta nih, menurut mereka cinta itu seperti apa? Karena saya melontarkan pertanyaan seperti itu juga, kayak cinta ini apa sih? Menurut kalian cinta yang dibutuhkan seperti apa? Cari hubungannya seperti apa? Kayak gitu. Itu jawabannya yang variatif, yang perbedaan di situ sih yang cukup berbeda gitu. Jadi pandangannya terkait yang umur 24 ke atas dan 22 ke bawah gitu. Karena yang 22 sampai 24 tuh mostly mirip-mirip sebenarnya. Gitu dan surveinya itu dilakukan di tengah tahun lalu. Jadi sekitar Juni Juli gitu. Juni Juli 2024 melakukan si survei sama hasil studinya. Seperti itu. Oke, berarti survei kedua itu relatif berbeda ya, Pak Hajar ya. Pandangan mereka Iya, terkait karena dengan 3 aspek cinta itu ya. iya, jadi sebenarnya pilot study-nya tuh kan ngelihat tentang pandangan masyarakat terkait cinta nih, terkait hubungan romantis seperti apa, terus kendala mereka mencari hubungan seperti apa gitu, dan menurut mereka sebuah hubungan tuh seperti apa sih pandangannya. Jadi hanya fokus sama hubungan romantis dan definisi cinta menurut mereka gitu. Sedangkan survei yang kedua itu lebih ke memasukkan memasukkan variabel kepuasan hubungan ya gitu. Jadi lihat menurut mereka kepuasan hubungan seperti apa dan menambahkan dari hasil Pales tadi yang pertama seperti itu. Oke.
Baik, terima kasih Mas Hajar ya. Pak Yo ada tanggapan Sama-sama. Pak Yo barangkali dari ada artikel atau jurnal lain yang Pak Yo sempat ketahui. Iya, mungkin eh, tidak langsung menyambung dengan pertanyaan eh, tadi. Sebenarnya justru saya mau bertanya, Pak Made. Saya izin bertanya pada audiens semuanya. Ya, Judulnya tesisnya Mas Hajar itu variabel dependennya itu adalah kepuasan dalam relasi. Gitu ya, Mas Hajar ya? Betul, Pak. kontennya. Kepuasan dalam relasi. Bisa saja kepuasan relasi itu kepuasan pernikahan, misalnya kan. Relasi bisa saja antara kepuasan antara pimpinan dan bawahan, misalnya. Ketua dan anggota, bisa saja begitu ya. Kan semuanya dalam relasi gitu ya. Pernah nggak sih berpikir, atau pernah nggak sih membaca, ataupun ketika searching literatur, kita mikir sesuatu ada kesalahan dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan topik yang seperti ini nih. Yang terkait dengan ketika partisipannya adalah suami istri, atau suami atau istri lah intinya ya. Lalu kemudian orang berpacaran, atau orang dalam relasi romantis. Pernah nggak berpikir bahwa ada satu kesalahan. Saya berani ngomong kesalahan deh. Ya nggak apa-apa deh. Ya, agak kita kadang-kadang gini loh, Bapak Ibu. Kita tuh agak sungkan untuk menjadi sombong dikit gitu loh. Kita punya inferioritas kompleks gitu. Kayaknya kalau bukan yang ngomong bukan dari eh, pakar dari Barat, kayaknya kita gimana gitu ya, agak-agak ragu gitu. Jadi kita harus latihan sebenarnya, jangan khawatir orang menyalahkan kita, kita belajar dari kesalahan untuk lebih baik dan lebih benar. Intinya begitu. Kita itu mengalami inferioritas kompleks yang luar biasa sekali. Misalnya begini, eh, kita berani ngomong bahwa riset itu banyak kekeliruan di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri. Mungkin orang bilang, oh, kok sombong amat. Nggak apa-apa dibilang sombong. Nggak apa-apa. Paling nggak dibilang sombong karena kita sudah belajar artikel-artikel penelitiannya itu. Kan lebih penting itu daripada hanya asumsi, betul? Hmm. Kita ngomong keliru kan karena kita sudah baca. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya, gitu. Kita sudah baca, kita sudah analisis, nah kita bisa memberikan penilaian. Apa yang keliru? Begini, ketika kita mau melihat tentang hubungan dalam konteks hubungan suami istri ataupun family gitu ya, relasi itu kepuasan gitu ya, kepuasan hubungan antara suami dan istri. Sering nggak kita nemukannya justru adalah partisipannya itu adalah jelas suami dan istri. Dan kemudian kalau kita tilik ternyata suami jumlahnya misalnya 500, istri jumlahnya 560. Pertanyaannya adalah, ya kan? Pertanyaannya adalah ini yang nomor satu, suami yang partisipan nomor satu di suami, kira-kira itu suaminya siapa ya dari istri yang ada di sini gitu? Betul tidak? Ayo, rekan-rekan semuanya. Kalau dari jumlah Iya. partisipannya aja udah nggak sama, saya berani bilang itu keliru riset begitu. Apalagi kalau ngomong tentang kepuasan pernikahan. Kalaupun misalnya kita lihat scoringnya, datanya kita dikasih tahu datanya, nih loh datanya, lalu setelah dibuat dinormakan, lalu kemudian Nah, yang suami itu, yang nomor satu partisipan itu dia puas gitu ya dalam relasinya. Lalu kemudian pertanyaannya dia puas sama perempuan yang mana, pasangan yang mana gitu kan, bingung kan? Ya kan? Siapa yang dinilai gitu? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu sebagai efek dari apa? Nah, ini yang kita sebut sebenarnya kalau kita mau jujur, bukan mau jujur, kalau kita mau lebih kritis gitu ya, kita itu mengalami yang namanya kalau kita mau lihat, kalau kita izin pakai whiteboard, Pak Made,
kita mengalami yang namanya ini, apa nih? Bisa digeser lagi kah? Setuju nih, Diterat. Iya, pseudo unilateralitas. Ini adalah banyak kesalahan-kesalahan yang kita temukan gitu dalam penelitian yang terkait dengan tadi kepuasan pernikahan, kepuasan dalam relasi, kepuasan dalam eh, apa? Ya, relasi pacaran atau relasi antara eh, guru dan siswa gitu ya, antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan temannya, sesama teman gitu ya. Tapi kita itu mengalami ini yang namanya pseudo unilateralitas gitu dalam analisis datanya. Apa ini ngomongin apa sih sebenarnya pseudo unilateralitas ini? Kekeliruannya yang di mana gitu. Jadi sebenarnya ini kan problemnya adalah kita mengumpulkan data, lalu menganalisis data hanya dari satu pasangan saja. Lalu kemudian eh, membuat inferensi atau membuat simpulannya sebagai pasangan secara utuh. Yang tadi saya bilang, ketika seorang suami bilang saya puas dalam hubungan relasi dengan istri atau mengalami kepuasan pernikahan gitu ya, tapi ternyata suami itu mengisinya tidak dipasangkan dengan istrinya gitu. Itu hanya suaminya sendiri. Tapi kita sudah di alam bawah sadar kita memahami bahwa mempersepsinya bahwa mereka itu adalah satu kesatuan suami istri. Jadi kalau suami itu ngomong saya puas dalam pernikahan saya atau memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi, artinya kan dia diasumsikan secara alam bawah sadar kita itu berarti mengacu kepada istrinya juga. Gitu. Padahal kan tidak. Yang dianalisis hanya suaminya aja, istrinya nggak ikut. Nah, ini sudah unilateralitas. Ini banyak sekali. Coba lihat studi-studi yang tentang marital satisfaction. Belum tentu dia berpasangan partisipannya. Gitu. Suami 5.000, istri 6.000. Lah ini yang mana? Artinya ketika mengalami pseudo unilateralitas itu artinya sebenarnya mereka itu jangan dianggap sebagai seorang suami atau seorang istri dalam konsep couple. Akan tetapi mereka seperti kayak orang yang dipilih secara random saja gitu, acak. Nah ini yang problemnya yang banyak muncul dalam penelitian terkait dengan relasi, kepuasan komunikasi. Nah, pertanyaan saya, kalau komunikasi pasti ada komunikan, ada komunikatornya. Nggak mungkin saya bilang saya puas berkomunikasi. Lah dengan siapa? Ketika berkomunikasi pun ada timbal balik kan, gitu. Kepuasan itu persepsinya adalah bagaimana gaya komunikasi saya itu berdampak pada kepuasan saya sendiri dan bagaimana gaya komunikasi saya berdampak pada pasangan komunikasi. Kan begitu. Kalau kita bicara tentang saya memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi, artinya kan itu hasil evaluasi dirinya dan pasangannya. Bukan hanya diri sendiri ya. Kalau hanya diri sendiri, ya tadi kita mengalami pseudo unilateralitas itu. Jadi artinya apa? Sekali lagi kita mengumpulkan data banyak, dianalisis, tapi hanya dari satu anggota dari pasangan itu. Lalu kemudian menyimpulkannya, nah seolah-olah itu adalah khas pasangan suami istri itu. Ini problemnya. Saya bilang ini banyak kekeliruan gitu. Jadi salah satu indikatornya, mohon maaf, kalau tadi suaminya 30, misalnya 500 orang, istrinya 501 aja atau 502 gitu ya. Bagi saya itu sudah satu kekeliruan. Saran saya jangan percaya dengan analisis itu. Kenapa? Karena mereka tidak menempatkan suami istri sebagai suami istri, tetapi hanya sebagai orang random.
Ini baru dari konseptual, belum dari statistiknya. Karena secara statistik itu harus dipikirkan bahwa ketika dia itu pasangan, maka datanya itu harus data yang berkorelasi. Dengan istilah lain adalah dia non-independent sifat datanya. Tapi kalau independen maka ini bukan pasangan gitu. Mohon maaf sekali lagi bahasa awamnya, bahasa orang Betawi bilang lu gua. Inilah yang dalam keluarga. Suami istri, lu gua. Ayah dengan ibu, ayah dengan anak, lu gua. Ibu dengan anak, lu gua. Padahal disebut sebagai family. Ini terbukti dalam riset-riset yang saya sudah lakukan, Bapak Ibu. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar bagi saya benar-benar ini terbit tahun 2025 Februari. Ya, ini terbit tahun 2025 Februari. Saya selalu dyadic analysis. Memang agak repot ngumpulin datanya. Agak repot. Apalagi ini basisnya family. Keluarga, ayah, ibu, dan anak. Lalu kemudian sebelumnya ini. Sama, family lagi. Gitu. Jadi artinya ketika mengumpulkan dari banyak orang, banyak pasangan, ternyata datanya menunjukkan keluarga Indonesia itu sebenarnya keluarga yang independen, masing-masing orang di dalamnya itu sebenarnya, mohon maaf sekali, lu gua. Berdasarkan statistik, trennya begitu. Ternyata Mas Hajar, neliti orang yang berpacaran juga sudah begitu. Nggak heran kalau nanti kalau bagi orang berpacaran saja sudah non-independen sifatnya antara yang laki-laki dan perempuan, kalau menikah ya podo wae gitu kurang lebihnya. Sama saja. Jadi ini adalah kritik tentang riset tentang yang terkait dengan relasi yang sifatnya berpasangan atau dyadic. Jadi jangan sampai keliru. Kalau memang itu bicara tentang couple, maka treatlah datanya sebagai couple, jangan sebagai individual gitu loh. Kalau individual itu pasti keliru. Pasti keliru. Saya yakin. Ya, Pak. Gimana ya, Pak Made? Artinya solusinya kita sebagai peneliti memang harus benar-benar kita pastikan bahwa supaya datanya tidak independen begitu. Jadi pastikan bahwa yang mengisi, kalau Mas Ajar disebutkan aktor dan partnernya itu benar-benar kita yakin bahwa dua-duanya memang mengisi, gitu ya Pak Yo ya? Betul, dan ngisinya juga harus ya tapi begini, meskipun iya betul harus dua-duanya Pak Made. Suami istri, ibu anak, Ya. anak ibu kan itu satu pasangan dyadic itu. Tapi kok konsisten ya Pak Made? Saya penelitiannya itu yang tahun 2021 publikasi konsisten. 2025 di keluarga yang berbeda, kota berbeda, ratusan Pak Made. Konsisten juga, yaitu sifatnya independen. Oke, Mas Hajar neliti orang berpasangan juga sama, sami mawon, sama saja. Sebenarnya artinya ini kritik loh buat keluarga kita, buat diri kita sendiri. Sebenarnya kehadiran kita dalam keluarga itu pertama dirasakan nggak sih sama orang tua kita gitu. Apakah orang tua merasakan kehadiran kita sebagai anak? Apakah kita sebagai anak merasakan kehadiran orang tua kita? Ataukah hanya merasakan kehadiran orang tua kita kalau kita lagi butuh? Pa, belikan ini, ma, aku butuh ini. Baru bisa merasakan tuh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan self-interest yang sifatnya egosentrik, itu nggak muncul persepsi bahwa hadir loh orang tua itu. Jadi kehadiran orang lain di sekitar kita itu karena didorong oleh kebutuhan. Kalau begitu, apa bedanya dengan tetangga gitu? Kalau kita butuh juga kan kita menghubungi dia kan, minjem dong, misalnya sapu, minjem dong, punya palu enggak? Sama aja kan? Ini mau disangkal susah, karena saya udah ngambil data itu sudah di Jakarta, di kota-kota besar ya,
Semarang, eh, Cirebon, banyak lah ya, Yogyakarta, eh, Jakarta juga gitu. Lalu kemudian Purwokerto, lalu kemudian eh, banyaklah kota-kota besar itu, banyak sekali. Jadi artinya kok seperti ini ya. Dan itu kok konsisten gitu. Konsisten. Dan bahkan ya tadi saya udah bilang David Kenney itu yang beliau yang salah satu yang membuat model statistiknya dan juga softwarenya juga bingung. Ternyata keluarga di Indonesia begini ya, gitu. Lebih baik warga Amerika gitu dibanding keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia kelihatannya guyup ya, kayaknya percaya dengan kolektivismenya gitu, kolektivistik values-nya gitu ya, saling interdependen. Ternyata enggak tuh aslinya. Itu loh menariknya. Jadi dari penelitiannya Mas Hajar justru memperkuat dugaan jangan-jangan kita ini sebenarnya dengan keluarga anggota apa ya, nggak bisa membedakan antara ini anggota keluarga dan bukan. Karena dari datanya seperti itu. Agak susah untuk disangkal karena itu faktanya seperti itu. Gitu. Agak susah untuk disangkal. Gitu. Oke. Mungkin nah makanya tadi Mas Hajar mungkin kualitatif, mungkin alternatifnya atau mix method gitu ya Mas Hajar ya. Gitu. Diperdalam. Tapi iya betul. Tapi problemnya apakah berani jujur orang-orang kita untuk cerita bahwa sebenarnya begini 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 gitu kan belum tentu. Nah, Karena kan sekali lagi apa kata orang kalau aku ngomongnya terbuka gitu kan takut dianggap negatif. Itu social disability-nya kan tinggi. Orang Indonesia kan begitu. Gitu. Ya cultural lah menurut saya sih bicara cultural ya, juga sih menurut saya. Paling itu lagi, ini refleksi aja sih benernya Pak Made, bahwa hati-hati ketika meneliti tentang kepuasan-kepuasan yang terutama melibatkan partisipasi itu dalam konteks yang berelasi satu sama lain. Hati-hati aja misalnya, itu. Itu saja sih, oke. tapi kayaknya sih mungkin rekan-rekan mahasiswa nggak ada yang meneliti area-area seperti Mas Sajar ya. Makanya tadi Pak Made bilang kayaknya selama ini belum pernah menemukan yang begini gitu ya Pak Made ya, Ya, judulnya ya. rasanya belum pernah. Kayak ini satu yang uniknya di situ kalau dari lihat dari proses risetnya ya. Iya, Atau barangkali Pak Yo tadi sebutkan itu ya mungkin juga kita tidak mengungkapkan apa adanya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi nggak tahu ya mungkin faktor sosial budaya itu sangat pengaruh juga barangkali. Artinya kalau kita kaitkan tadi dengan pertanyaannya Mas Windri gitu ya. Artinya belum belum tercapture sampai sana ya Pak Yo dan Mas Hajar ya. Artinya bagaimana uji beda antara usia dikaitkan dengan apa namanya tanggapan mereka terhadap aspek segitiga cinta tadi itu. Jadi belum belum terlihat tampaknya ke sana ya. Itu barangkali menjadi PR berikutnya Mas Mas Windri untuk melakukan penelitian apakah ada perbedaan usia juga perbedaan terkait dengan apa namanya pandangan mereka terhadap aspek cinta tadi itu nggak walaupun tadi Mas Hajar sebutkan yaitu dari observasi pendahuluan ya tampak sedikit dari usia 24 ke atas dan 22 ke bawah itu tampak berbeda gitu ya. Oke, baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo, Mas Haryadi belum muncul ya? Oke. Ada ada japri ke Bapak, Pak. Oh, ada capri ke saya ya. Saya belum lihat itu. Eh, nggak ada tuh, belum ada. Eh, Oke. Oh, ini ada chat apa nih? Nggak juga. Nggak ada tuh. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya sedikit coba eh, bertanya Pak Yo dan Mas Hajar. Mungkin perlu diceritakan kepada kami, Mas Hajar dan Pak Yo ya. Artinya apa yang membedakan penelitiannya Mas Hajar dan Pak Yo dibandingkan dengan riset-riset yang sejenis di kita ini ya, di Indonesia. Atau finding sesuatu yang memang
unik nggak? Kalau Pak Yo tadi sebutkan perbedaan karakteristik keluarga di Barat dengan di Indonesia kan risetnya bukan ini saja ditemukan. Ini memperkuat dari penelitian-penelitian Pak Yo juga menemukan bahwa karakteristik keluarga memang berbeda, ya interdependen dan dependennya tadi ya. Atau dari sisi hasilnya atau dari sisi apapun, apa yang membedakan kira-kira Mas Hajar dan Pak Yo dibandingkan riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya? Izin menjawab, Pak. Kalau dari yang saya cari sih, dari kemarin cari-cari apa namanya jurnal atau penelitian sebelumnya yang udah meneliti tentang either tentang triangular of love atau kepuasan hubungan, mostly kepuasan hubungan itu belum ada yang diadik, Pak. Jadi belum ketemu nih yang emang beneran menggunakan buat ngambil dari sampel itu berpasangan gitu. Maksudnya jadi udah disebar kuesioner saja, datanya dihitung seperti tadi Pak Yo bilang mungkin perempuannya berapa, prianya berapa gitu. Jadi belum belum ada yang diedik gitu. Ya, mungkin yang membedakan itu kali Pak. Karena kayak ada 2 atau 3 mungkin ya yang saya sempat cari yang memang membahas tentang triangular of love dan kepuasan hubungan juga gitu. Tapi belum ada yang ngambil daya diknya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti pembedaannya dari partisipannya ya Mas Hajar ya? Partisipannya yang Iya, diadik Pak. tadi itu ya? Oke. Dan teknik analisisnya. Iya, teknik analisis tadi ada yang aktor dan ada yang apa tadi itu partner gitu ya? Iya, Oke, baik. Terima kasih Mas Hajar ya. sama-sama, Ini Pak. tadi ada yang bertanya, siapa dia yang bertanya nih? Angelica Beatrix ya. Bagaimana hubungan dewasa awal yang baik? Bagaimana cara menjaga hubungan romantis yang baik dan awet pada masa dewasa muda? Ini mungkin tidak terbatas di penelitiannya Mas Hajar nih Pak Yo, ditanya oleh Angelica nih ya, bagaimana apa namanya? Bagaimana hubungan dewasa awal yang baik? Nah, itu. Ya. Monggo silakan ditanggapi Pak Yo atau Mas Hajar, silakan. Kalau romantisme itu kan sebenarnya bicara tentang eh, menurut saya itu terkait dengan apakah pantas tidak pantas mengekspresikan romantisme di depan publik misalnya. Iya kan? Itu. Bergandengan tangan, coba saya tanya deh sama Bu Tania Jerly. Bu Tania, halo? Mana Bu Tania? Nah, tuh Bu Tania Jerly. Iya. Oh, iya, saya mau ngobrol, mau bicara. Jangan dipakai chat. Saya nggak biasa pakai chat. Berkeberatan tidak, Bu, untuk membuka mic, open mic? Ada halangan kah? Oh, mic saya error Pak katanya. Oh, baik, baik. Oke. Baik, kalau begitu ada saran siapa yang menjadi korban selanjutnya dialihkan ke siapa gitu, Bu Tania? Ditunjuk siapa gitu? Atau siapa yang jadi bimbingan Pak Yo di sini? Ngobrol dengan Pak Yo nih. Oke, saya bertanya aja kalau begitu yang mic-nya mungkin nggak error mungkin ya, yang mic-nya berfungsi gitu ya. Eh, Bu Farha Bu Farha. Sanaki, Bu Farha Sanaki, Iya, Pak. iya, romantisme itu cultural apa tidak menurut Ibu? Sepertinya iya, Pak. Jawabannya iya atau tidak, nggak boleh sepertinya. Yang Iya mana, deh Bu? kalau gitu, Pak. Iya. Iya kan? Nah, artinya ketika kita memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan romantisme kita, percaya nggak bahwa pasangan kita menilai kita menjadi nggak romantis? Saya tidak, Bu Farha. Bahwa kalau kita nggak menunjukkan romantisme, itu karena value, ya, karena tradisi misalnya, lalu kemudian pasangan kita akan menilai kita tuh nggak romantis. Betul tidak? Iya, Pak, betul.
Betul. Oke. Lalu kemudian kira-kira efeknya eh, pasangan kita akan berperilaku romantis atau tidak ke kita? Karena dalam pasangan itu ada sifat perilaku atau tindakan yang sifatnya adalah reksiprokal, timbal balik. Kecenderungannya gimana Bu Farha? Dugaannya Bu Farha aja. Iya Pak, kecenderungannya mungkin seperti yang Pak Yo bilang, tapi dikomunikasikan dulu juga sebenarnya bisa kan Pak. Jadi misal dia merasa pasangannya kurang mengekspresikan sisi romantisnya, mungkin bisa dikomunikasikan dulu, baru kalau misalnya setelah komunikasi masih enggak, baru ya sepertinya akan membalas, sepertinya. Kurang Oke. lebih seperti itu. Permasalahannya ketika kita menyampaikan mengkomunikasikan, apakah itu juga akan mudah juga dipahami dan diterima oleh pasangan? Karena kalau dalam triangular love itu kan itu salah satu komponennya yang diekspresikan dari passion, dari intimacy gitu kan. Orang bersimpulan romantisme itu di situ. Artinya eh, cinta itu menjadi seperti normatif nantinya, gitu. Nah, di beberapa budaya itu kan romantisme bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Bahkan tidak boleh ditampilkan uh, di ruang publik gitu. Bahkan dilarang, nggak diterima, bahkan dianggap nggak pantas gitu. Ya. Nah ini kan problem nih kalau mau menurut dari berdasarkan konsep-konsep seperti yang ada di intimacy, lalu passionnya itu muncul juga gitu. Agak susah. Jadi menarik bahwa kalau ketika kita mau meneliti tentang cinta seperti ini berarti memang uh, meminjam konsep cinta dari Barat gitu. Yang intimasinya dari kecil aja beda loh ya. Intimasi keluarga orang tua sama anak itu beda loh di kita sama keluarga di terutama Westernnya abad North American. Itu beda banget. Beda sekali gitu. Kita mempertahankan power distance. Tapi kalau di sana lebih cenderung untuk ya lebih akrab, lebih dekat. Bahkan kalau di luar itu kan anak manggil nama ayahnya, nama ibunya, cuman misalnya Todd gitu kan, sering kan kayak gitu. Jeffrey, Jeff, nah itu. Kalau di Indonesia tiba-tiba manggil nama ayah kita, misalnya Amran gitu, wah itu udah kiamat itu level level 3 itu udah kiamat level 3 itu ya, udah bahaya gitu. Ya, kiamat level 3 itu. Kayaknya dosen psikologi yang ngomongin kayak gini cuma saya kali ya Pak Made ya. Kiamat level 3. Baik. Nah, artinya apa? Artinya ya ngomongin cinta ini nggak mudah loh itu. Makanya Mas Hajar bilang ya kualitatif diberi pertimbangan untuk miss metodenya gitu. Karena emang nggak mudah sih. Nah, untuk bicara tentang romantisme yang sehat, romantisme yang gimana sebenarnya? Ya, menurut saya itu agak susah ya kalau memakai standar Indonesia. Belum ada risetnya sih sebenarnya. Apa yang diterima, normanya apa yang diterima di kita itu, ekspresi apa yang diterima itu. Kalau saya melihat romantisme itu begini loh, ada perubahan. Mungkin bagi rekan-rekan ini bukan romantisme. Bagi saya romantisme itu begini nih. Laki-laki perempuan jalan ya, ketika jalan bukan di trotoar ya, di jalan yang bukan jalan yang besar kayak Sudirman bukan, tapi di jalan yang nggak ada trotoarnya lah misalnya kan, ada jalan-jalan yang agak lebih kecil gitu ya. Kalau perempuan itu ada di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri, bagi saya itu laki-laki yang nggak romantis. Kenapa? Romantisme itu adalah bukan bicara tentang dipeluk lembut,
Tapi bagaimana dia melindungi perempuan? Masa perempuannya ditaruh di sebelah kanan biar diserempet gitu? Ini nggak romantisme, artinya nggak romantis. Bagi saya itu tidak romantis, gitu. Tapi perspektif romantis dari Pak Abraham mungkin beda, ya kan Pak Abraham ya? Beda lagi. Pak Abraham yang tumbuh kembang dari tradisi Protestanisme, betul nggak sih Pak Abraham? Saya tanya dulu Pak. Misalnya saya takut salah nih Pak Abraham. Misalnya dari monggo Pak Abraham mau dijawab? Iya, betul. Iya, itu pasti akan berbeda dengan tradisi dari misalnya Katolik misalnya. Akan berbeda itu. Jadi memang ada di romantisme itu ada di isi kepala kita gitu. Kita belum pun pernah ada sih belum ketemu namanya standar norma yang standar itu. Belum ada. Masing-masing itu keluarga masing-masing mengekspresikannya punya aturan masing-masing. Perempuan jangan pulang malam, tapi ada yang keluarga lain yang mengizinkan boleh pulang malam gitu kan? Gitu. Ketika perempuan sekarang sudah semakin mandiri, saya pikir perempuan belum mungkin kebutuhan untuk menuntut romantisme dari pasangannya mungkin udah mulai berkurang loh. Bisa jadi. Karena being more independent sekarang perempuan itu soalnya. Terutama dari ekspresi-ekspresinya. Kalau saya pelajari itu, apa ya, mereka jauh lebih independen dari dulu. Dari bandingkan orang-orang zaman dulu gitu. Lebih otonomi lagi. Apalagi kalau ada perempuan udah megang uang. Dari penghasilan secara ekonomi. Suka apa nggak suka? Kalau kita lihat di TikTok, di apa, itu saya sering muncul tuh. Video-video yang muncul di ini saya, di layar saya itu, bagaimana membedakan antara perempuan yang punya uang dan juga laki-laki yang punya uang. Ayah dan ibu. Kalau ibu yang punya uang, dari perspektif anak, maka ibu itu dijamin pasti akan lebih mementingkan kebutuhan dirinya dulu, baru kebutuhan keluarga. Tapi kalau ayah, itu akan lebih cenderung mendapatkan uang, dia langsung ke keluarga, bukan ke dirinya dulu. Itu banyak itu. Dan itu lintas ini negara gitu, ekspresinya seperti itu. Saya nggak paham apakah mereka merasakan hal yang sama gitu. Mohon maaf, bukannya lagi membedakan, tetapi memang itu fenomena yang ditangkap dan itu disebarkan di medsos. Apakah itu benar atau tidak? Bisa jadi karena apa? Dari dulu peran perempuan selalu dengan berada dalam tanda kutip tekanan dominasi laki-laki. Dari zaman manusia purba, kalau kita mau percaya dengan adanya manusia purba, laki-laki sudah publik sifatnya, berburu, hunting gitu ya. Perempuan domestik, nanam, lalu kemudian memelihara keluarga gitu ya, mendampingi tumbuh kembang anak di rumah sifatnya. Laki-laki publik gitu. Sekarang udah berubah. Laki-laki publik, perempuan publik. Nah itu. Artinya sudah ada kesetaraan. Nah, ketika ada kesetaraan, nah perempuan yang tadinya, kalau kita perhatikan deh, zaman dulu itu ketika orang tua kita, misalnya upahnya harian dapatnya, itu pasti pulang nyetor uangnya kemana? Saya tanya. Memberi uangnya ke ibunya, istrinya, atau dia pegang sendiri? Coba. Diserahkan ke istrinya kan, untuk dikelola kan. Ini kan berlangsung puluhan tahun tuh, betul? Nah sekarang ketika perempuan punya uang, saya tanya, suaminya di rumah nggak kerja. Saya tanya, uangnya dikasih ke suami nggak untuk ngelola? Ayo, Pak Abraham langsung geleng-geleng kepala. Enggak, Pak. Gitu. Bu Anabella, gimana Bu Anabella? Enggak, tuh betul Pak Made. Pak Iya, Made. tapi suaminya dikasih kartu kredit sama ATM-nya, Pak Yo. Enggak juga tuh kata Bu Anabella, enggak mau, ya. enggak Gitu ya. mau. Karena perempuan menuntut laki-laki juga punya sendiri, betul nggak Bu Anabella? Tuh, ngangguk-ngangguk, Pak. Ini menarik loh, Pak. Kalau diteliti itu, apa sih ekspektasi dari perempuan berkarir
yang menikah. Wow, itu menarik. Belum diteliti loh itu. Belum ada yang neliti. Itu keren kalau diteliti. Semakin independen lagi. Makanya keluarganya menjadi susah kalau dia dianalisis. Semakin independen kita ini. Gitu. Paling dari situ aja Pak Made, kalau sama saya bisa sampai jam 12 malam nanti. Kalau saya diamin aja. Nah, Wah, ini uang suami adalah uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Waduh, hidup nah ini hidup para istri gitu ya. ini harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan dalam penelitian. Kalau kita kan orang-orang akademik ya, ilmiah. Harus dibuktikan Ya, gitu. Mungkin Pak Hajar nanti oke. kalau S3 akan lanjut ini. Diadik ya. Yang ini. Ya. Uang Nanti kalau suami, uang S3 istri, uang istri. Iya. meneliti pasangan suami istri yang ex triangle of love yang sekarang yang romantis ini Mas Hajar ya. Baik, teman-teman, rasanya waktu kita Pak Yo mohon izin dan Mas Hajar ya, daripada nanti kita sampai dengan jam 12 tidak bisa romantis-romantisan, nanti lebih baik cukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi bagaimanapun kalau saya perhatikan diskusi kita yang panjang kali lebar, banyak memang waktu kita diskusi malam ini dibandingkan dengan memaparkan hasil kajiannya, itu sangat menarik ya. Artinya apa? Banyak hal-hal yang harus kita kaji lebih jauh terkait dengan konsep triangular outflow dari siapa tadi itu, pakar Snyder itu tadi itu ya. Jadi banyak yang tampaknya harus kita kaji lebih jauh bagaimana mengimplementasikan di Indonesia. Karena faktor culture tadi sebagaimana yang diungkapkan Mas Hajar itu nggak tercapture ya. Sehingga mungkin akan berbeda yang panjang panjang dan banyak sekali dijelaskan Pak Yu tadi terkait dengan konsep romantis, terkait dengan konsep cinta, mungkin berbeda dengan yang diungkapkan di Barat. Tetapi bagaimanapun bahwa hasil risetnya Mas Hajar di mana tiga aspek dari cinta, yaitu intimasi, passion, dan komitmen, itu berperan terhadap kepuasan hubungan. Nah, itu kunci yang perlu kita lihat. Tetapi bagaimana implementasinya, apalagi terkait dengan penggunaan media digital, nah itu mungkin akan berbeda sekali ya dibandingkan dengan konsep sebagaimana konvensional yang dilakukan sebelum ada perubahan-perubahan teknologi. Baik, teman-teman, itu saja barangkali diskusi kita pada malam ini dan saya sudahi dulu dan si Sartina boleh diberikan kenang-kenangan atau close dulu deh teman-teman kepada kedua narasumber kita. Silakan kasih plus dulu sekaligus pemberian sertifikat kepada Dr. Yohanes Budiarto, Magister Psikologi. Izin Pak Yo, mohon diterima secara virtual saja. Sertifikatnya nanti dikirim oleh si Sartina, Pak Yo. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya. Berikutnya adalah sertifikat diberikan kepada Ajar Dewanto, Magister Psikologi, ya, dinamika hubungan romantis pada masa dewasa awal. Izin Mas Ajar, mohon diterima secara virtual Mas Ajar. Terima kasih Pak Made. Baik, terima kasih Mas Hajar dan Pak Yohanes sekali lagi. Teman-teman, terima kasih banyak, sudah banyak tadi juga yang bertanya. Pak Yo sudah ulas panjang kali lebar ya, makanya kalau diteruskan ini bisa sampai dengan jam 12 nanti Pak Yo nggak sempat istirahat karena dari pagi udah di depan laptop ya. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan forum diskusi ini minggu depan pada topik yang juga sangat menarik ya, yang dilakukan oleh kakak kelas Anda dengan kalau nggak salah dosennya Ibu Riana ya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Yohanes. Terima kasih Mas Hajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Terima kasih Terima Mas kasih banyak Hajar. Pak Made. Semua Terima kasih Pak rekan-rekan. Yo. Terima kasih. Ya, Adi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima Pak kasih Yo, Mas semua Hajar, Pak Made. teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, izin ending meetingnya ya Pak. Ya, terima kasih sih Satina, Bro Sadi. 1, 2, 3.